mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ikhtisar laba rugi. Nah, sebelum kita masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Asyifa Indonesia. Saya Mutiara Putri Maharani. Saya Siti Farmila. Saya Zahra Destika Putri. Saya Mutiara Rizky Amalia. Saya Olga Selfriduyanti. Saya Arya Dharma Ambiang. Saya Rahmat Zaki Ramadan. Halo, nama saya Chelsea Ramauli. Saya Mutiara Firdaus. Baiklah, saya akan menjelaskan informasi tambahan. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, persediaan barang dagang yang ada pada akhir tahun berjumlah 607.200.000. Nah, di sini jurnal penyesuaiannya itu yang pertama, ikhtisar laba rugi sebesar 654 juta. Letaknya itu di debit. Nah, yang selanjutnya, persediaan barang dagang awal sebesar 654 juta. Letaknya itu di kredit. Lanjut, persediaan akhir barang dagang 607.200.000. Letaknya itu di debit. Nah, yang ikhtisar laba rugi sebesar 607.200.000. Letaknya di kredit. Lanjut yang nomor 2. Gaji bulanan Desember yang belum dibayar berjumlah 11.500.000. Nah, di sini kan belum dibayar. Jadi, letakkan di sini tuh beban. Berarti beban gaji sebesar 11.500.000. Letaknya itu di debit. Lanjut, yang utang gaji. Utang gaji sebesar 11.500.000. Letaknya itu di kredit. Nah, yang ketiga, perlengkapan yang digunakan pada periode ini berjumlah 15 juta. Separuh diantaranya digunakan oleh bagian penjualan dan separuhnya lainnya digunakan oleh bagian umum. Jadi kan ini kan separuh, berarti sini kan beban. Berarti beban perlengkapan yaitu sebesar 15 juta. Letaknya itu di debit. Lanjut, yang perlengkapan nilainya sebesar 15 juta. Letaknya itu di kredit. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Yang 4 dan sampai 6 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan informasi tambahan yang sudah dijelaskan 3 buah tadi, maka saya akan menambahkan 3 buah lagi. Yang nomor 4, penyusutan gedung ditentukan sebesar 40 juta, seperempat dari beban penyusutan dibebankan ke beban penjualan dan sisanya dibebankan ke beban umum. Maka jurnal penyesuaiannya yang pertama di bagian debit yaitu beban penyusutan gedung sebesar 40 juta. Maka akumulasi penyusutan gedung di bagian kredit sebesar 40 juta. Yang nomor 5, bunga yang terutang pada periode berjumlah 78 juta. Di bagian debit menjadi beban bunga sebesar 78 juta dan di bagian kredit menjadi utang bunga sebesar 78 juta. Yang terakhir nomor 6, pendapatan diterima di muka pada akhir tahun berjumlah 12 juta. Bagian di debit menjadi kas. Kenapa menjadi kas? Karena pendapatan diterima. Di bagian debit ini menjadi kas sebesar 77.600.000. Dan di bagian kredit pendapatan diterima di muka sebesar 77.600.000. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Azahra Destika Putri dan rekan saya Siti Farmila. Baiklah, di sini kita akan membahas materi ikhtisar laba rugi pada perusahaan Aman Sentosa, yang dimana kita akan membahas materi ayat jurnal penyesuaian. Berdasarkan data yang sudah ada, kita mempunyai kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang dagang, utang gaji, utang bunga, pendapatan diterima di
Freepay Tuan Abdin, penjualan, rektur penjualan dan PH, potongan penjualan, pembelian, rektur pembelian dan PH, potongan pembelian, beban penjualan, beban umum, beban bunga. Dari data yang sudah ada tadi, kita akan menambahkan data yang belum ada seperti ikhtisar laba rugi, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan gedung, yang dimana data inilah semuanya yang akan kita sesuaikan pada bagian ayat jurnal penyesuaian yang akan dibahas oleh rekan saya Cici Farmila. Kepada Cici dipersilakan. Selanjutnya kita akan mengisikan data pada tabel ayat jurnal penyesuaian, di mana yang pertama itu ada kas. Kas setelah disesuaikan tadi yaitu sebesar, letaknya di debit sebesar 77.600. Selanjutnya persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang setelah disesuaikan di debit yaitu persediaan barang dagang akhir yaitu senilai 607.200 dan persediaan barang dagang awal di kredit sebesar 654.000. Selanjutnya perlengkapan setelah disesuaikan tadi yaitu letaknya di kredit sebesar 15.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan gedung setelah disesuaikan tadi yaitu letaknya di kredit sebesar 40.000. Selanjutnya utang gaji setelah disesuaikan letaknya di kredit sebesar 11.500. Selanjutnya utang bunga setelah disesuaikan tadi hasilnya 78.000, letaknya di kredit. Dan selanjutnya utang wesel jangka panjang setelah disesuaikan letaknya di kredit sebesar 77.600. Dan selanjutnya beban bunga. Beban bunga tadi setelah disesuaikan letaknya di debit sebesar 78.000. Selanjutnya bagian ikhtisar laba rugi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Azara Desika. Kepada Azara dipersilahkan. Baiklah, pada bagian ikhtisar laba rugi yang tadinya kita sudah ketahui bahwa persediaan barang dagang awalnya tadi itu di kredit, maka untuk ikhtisar laba ruginya kita buat di debit sebesar 654.000. Untuk yang di kredit, karena persediaan barang dagang akhirnya tadi itu di debit, maka ikhtisar laba ruginya kita bikin di kredit sebesar 607.200. Nah, untuk beban gaji kita tinggal menyesuaikan berdasarkan data yang telah kita peroleh tadi yaitu sebesar 11.500. Untuk beban perlengkapan sebesar 15.000 dan untuk beban penyusutan gedung sebesar 40.000. Nah, berdasarkan data dan hasil yang sudah kita peroleh tadi, maka kita akan menjumlahkan totalnya semua, maka diperoleh hasil sebesar 1.483.300. Setelah itu di bagian kredit juga kita hitung. Jika hasilnya diperoleh sama, maka perhitungan kita dinyatakan benar. Setelah data kami hitung, maka hasil diperoleh yaitu sebesar 1.483.300 dan hasilnya sama. Hanya itulah bagian jurnal ayat penyesuaian. Selanjutnya neraca yang disesuaikan yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Mutiara Putri Maharani dan Mutiara Firdaus. Dipersilakan. Setelah dijelaskannya oleh rekan saya mengenai materi yaitu ayat jurnal penyesuaian, maka kami selanjutnya akan membahas mengenai neraca saldo disesuaikan yang akan dibacakan oleh rekan saya Mutiara Putri Maharani. Dipersilakan. Neraca saldo disesuaikan ini kita dapatkan dari penjumlahan, pengurangan, dan hasil selisih dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Nah, jika hanya terletak pada satu kolom, contohnya kas hanya terletak pada neraca saldo yaitu debit, maka kita cukup memindahkan saja di neraca saldo disesuaikan.
dan biaya jurnal penyesuaiannya terdapat pada kredit, maka kita cukup mengurangi hasilnya, dan hasil selisih tersebut akan kita pindahkan di neraca saldo disesuaikan. Yang pertama, kas. Kas pada neraca saldo terdapat pada debit dengan jumlah 64.000, dan biaya jurnal penyesuaian terdapat juga di debit dengan jumlah 77.600, maka akan kita jumlahkan, didapat hasilnya 141.600 rupiah. Selanjutnya, piutang dagang. Piutang dagang pada neraca saldo terdapat pada debit dengan jumlah 190.900. Nah, karena hanya terdapat pada satu kolom yaitu debit, maka kita cukup memindahkan saja di neraca saldo disesuaikannya pada kolom debit dengan jumlah 190.900. Selanjutnya, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini pada neraca saldo terletak pada debit itu dengan jumlah 654.000. Nah, biaya jurnal penyesuaian persediaan barang dagang terdapat juga di debit dan juga di kredit dengan jumlah di debit 607.200 rupiah, dan pada kredit terdapat jumlah 654.000 rupiah. Caranya simpel saja, kita cukup mengurangkan neraca saldo bagian debit dengan ada jurnal penyesuaian bagian kredit, maka 654.000 ini dikurang dengan 654.000 hasilnya 0. Tersisa pada ayat jurnal penyesuaian di bagian di debit 607.200 rupiah, maka kita cukup memindahkan saja pada bagian debit dengan jumlah 607.200 rupiah. Selanjutnya, perlengkapan. Nah, perlengkapan ini pada bagian neraca saldo terdapat pada debit dengan jumlah 27.000 rupiah. Pada ayat jurnal penyesuaian terdapat pada kredit dengan jumlah 15.000 rupiah. Karena terdapat pada kolom yang berbeda, maka kita akan mengurangi debit dikurang dengan kredit. Hasilnya terdapat 12.000, yaitu 27.000 dikurang 15.000, hasilnya 12.000. Karena bagian berlebihnya terdapat pada debit, maka kita cukup memindahkan pada bagian debitnya di neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, gedung. Pada bagian gedung, neraca saldo terdapat pada kolom debit dengan jumlah 1.950.000, dan pada ayat jurnal penyesuaiannya tidak ada terdapat bagian gedung, maka kita cukup memindahkan saja jumlah 195.000 ini ke bagian neraca saldo disesuaikan dengan jumlah yang sama, yaitu pada bagian kredit, yaitu dengan jumlah 195.000. Itu bisa di-cut kan? Lanjut sambungan. Selanjutnya pada bagian akumulasi penyusutan gedung. Nah, bagian akumulasi penyusutan gedung ini pada bagian neraca saldo terdapat pada bagian kredit, yaitu dengan jumlah 360.000 rupiah. Pada bagian ayat jurnal penyesuaian terdapat dengan jumlah 40.000 rupiah. Nah, karena terletak pada kolom yang sama, yaitu pada kolom debit, maka kita cukup menjumlahkan 360.000 ditambahkan 40.000, maka didapat hasilnya 40.000 rupiah. Selanjutnya pada bagian peralatan. Nah, pada bagian peralatan ini, di neraca saldonya terdapat pada bagian debit dengan jumlah 456.000 rupiah. Sedangkan di jurnal penyesuaian tidak terdapat akumulasi penyusutan
tidak terdapat akumulasi penyusutan peralatan, maka kita cukup memindahkan saja jumlah 58.000 ini ke bagian kredit, yaitu di neraca saldo disesuaikan dengan jumlah 58.000. Selanjutnya utang dagang. Utang dagang pada bagian neraca saldo terdapat dengan jumlah pada bagian neraca saldo terdapat pada kredit dengan jumlah 283.000. Sedangkan di ayat jurnal penyesuaian tidak terdapat utang dagang, maka kita cukup memindahkan jumlah 283.000 ini pada bagian kredit. Nah, selanjutnya utang gaji. Utang gaji ini tidak terdapat pada neraca saldo, hanya terdapat pada ayat jurnal penyesuaian pada bagian kredit. Maka kita cukup memindahkan saja pada ayat jurnal penyesuaian di kolom kredit dengan jumlah 11.500. Selanjutnya utang bunga. Utang bunga sama juga dengan utang gaji tadi yang hanya terdapat pada ayat jurnal penyesuaian dengan jumlah 78.000. Maka kita cukup memindahkan saja ke neraca saldo disesuaikan pada bagian kolom kredit dengan jumlah 78.000. Selanjutnya pendapatan diterima di muka. Nah, pada pendapatan diterima di muka ini pada neraca saldo terdapat pada bagian kredit dengan jumlah 65.600.000 rupiah. Sedangkan pada jurnal penyesuaian terdapat pada kolom kredit dengan jumlah 77.600.000 rupiah. Maka karena terdapat pada kolom yang sama, maka kita cukup menjumlahkan saja 65.600 rupiah ditambah dengan 77.600 rupiah, maka didapat hasilnya 143.200 rupiah. Selanjutnya utang wesel jangka panjang. Utang wesel jangka panjang ini terdapat pada bagian neraca saldo, terdapat pada bagian kredit dengan jumlah 870.000 rupiah. Sedangkan pada ayat jurnal penyesuaian tidak terdapat utang wesel jangka panjang. Maka kita cukup memindahkan saja ayat jumlahnya jumlah 870.000 ini pada bagian kredit, karena di neraca saldo juga terdapat juga di kredit, maka kita cukup memindahkan juga pada bagian kredit. Selanjutnya modal tuan abdin. Modal tuan abdin ini hanya terdapat pada bagian neraca saldo, yaitu pada bagian kredit dengan jumlah 1.449.800. Maka karena hanya terdapat pada satu kolom, kita cukup memindahkan saja jumlahnya kepada bagian yang sama, yaitu pada bagian kredit dengan jumlah 1.449.800. Selanjutnya prepaid tuan abdin. Prepaid tuan abdin ini hanya terdapat pada neraca saldo pada bagian debit dengan jumlah 92.000. Karena hanya terdapat pada satu kolom, maka kita cukup memindahkan saja pada bagian di neraca saldo disesuaikan, yaitu dengan jumlah 92.000 pada kolom debit. Selanjutnya penjualan. Penjualan hanya terdapat pada neraca saldo pada bagian debit, pada bagian kredit dengan jumlah 1.779.700 rupiah. Maka karena hanya terdapat pada satu kolom, kita cukup memindahkan saja pada kolom yang sama, yaitu dengan jumlah 1.779.700 rupiah. Selanjutnya retur penjualan dan PH. Nah, retur penjualan dan PH ini juga terdapat pada satu kolom, yaitu pada neraca saldo di kolom debit dengan jumlah 81.400 rupiah. Karena hanya terdapat pada satu kolom, yaitu di neraca saldo pada kolom debit, maka kita cukup memindahkan saja pada kolom debit di neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya potongan penjualan sama dengan
pembelian PH ini juga hanya terdapat pada satu kolom, yaitu pada kolom debit di neraca saldo, pada kolom kredit di neraca saldo. Karena hanya terdapat pada satu kolom, maka kita cukup memindahkan saja pada kolom kredit. Begitu juga dengan potongan pembelian. Nah, selanjutnya beban penjualan. Beban penjualan ini juga terdapat pada satu kolom yang sama pada neraca saldo, yaitu Rp215.600. Karena hanya terdapat pada satu kolom, yaitu bagian neraca saldo di kolom debit, maka kita cukup memindahkan saja di kolom debit pada neraca saldo disesuaikan. Begitu juga dengan beban umum. Dengan jumlah 100.600, karena hanya terdapat pada satu kolom, maka kita cukup memindahkan pada bagian debit. Selanjutnya beban bunga. Beban bunga ini juga terdapat pada satu kolom pada bagian ayat jurnal penyesuaian pada kolom debit. Sama dengan yang tadi, karena hanya terdapat pada satu kolom, maka kita cukup memindahkan saja. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mutiarani Firdaus. Pada Mutiarani Firdaus dipersilahkan. Saya akan melanjutkan yaitu mengenai ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi yang terletak pada ayat jurnal penyesuaian yang berjumlah pada debit yaitu berjumlah 654.000, maka dipindahkan kepada neraca saldo penyesuaian pada debit yang berjumlah 654.000. Selanjutnya ayat jurnal penyesuaian pada kredit yang berjumlah 607.200, maka dipindahkan kepada neraca saldo disesuaikan pada kredit yang berjumlah 607.200. Selanjutnya yaitu beban gaji pada debit yang berjumlah 11.500, maka dipindahkan kepada debit 11.500. Selanjutnya yaitu beban perlengkapan yang berjumlah 15.000 pada debit, maka dipindahkan kepada debit 15.000. Selanjutnya yaitu beban penyusutan gedung yang berjumlah 40.000, maka dipindahkan kepada debit yang berjumlah 40.000. Selanjutnya yaitu totalnya. Maka totalnya berjumlah 1.483.300 dipindahkan kepada debit yaitu 5.748.700. Selanjutnya pada kredit yang berjumlah 1.483.300, maka dipindahkan kepada debit yang berjumlah 5.748.700. Dan dari kami, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Asyifa Aina Lasya. Disilahkan. Saya Asyifa Aina. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai laba atau rugi. Sebelumnya kita harus tahu nih apa aja yang masuk dalam laba atau rugi. Nah, apa aja itu? Yang pertama ada potongan, pembelian, penjualan, pendapatan, dan rektur, serta itu ada namanya beban. Nah, kita kembali pada materi kita. Nah, yang terdapat pada tabel ini, yang pertama kali yang kita perhatikan ada di sini yang penjualan. Nah, penjualan pada tabel ini terdapat pada bagian kredit sebesar Rp1.779.700. Nah, seterusnya kita lihat kembali apa di sini ada yang terisi pada bagian debit. Nah, yang pertama itu adalah bagian rektur, penjualan, dan PH sebesar 81.400. Selanjutnya ada yang namanya potongan penjualan sebesar 73.000 terdapat pada bagian debit. Nah, di sini kita lihat kembali di bagian debit ini ada lagi nih 1.030.000 terdapat pada bagian debit yaitu berupa yang namanya pembelian. Nah, setelah itu kita lihat kembali di bagian kredit terdapat 26.000. Nah, 26.000 itu adalah merupakan rektur, pembelian, dan PH. Selanjutnya pada kita lihat kembali ada rektur, pembelian, dan PH terdapat pada bagian kredit sebesar Rp42.300. Nah, selanjutnya terdapat uang sebanyak atau jumlah nominal sebanyak 215.500 terdapat pada debit, itu merupakan bagian beban penjualan. Nah, di bawah beban penjualan terdapat beban umum dengan
nominal Rp100.600. Nah, setelah itu ada beban bunga. Itu beban bunga sebanyak 78.000 terletak pada bagian debit. Oke. Nah, terus kita lihat nih, oh ya lupa, bisa laba atau rugi ini juga termasuk loh pada bagian laba atau rugi. Nah, di jumlahnya sama di bagian debit dan di bagian kredit. Bukan sama. Ini di bagian debit itu dengan nominal 654.000, sedangkan di bagian kredit sebesar 607.200. Nah, setelah itu kita lihat kembali di bagian debit. Di bagian debit kita tahu bahwa ada itu yang namanya adalah beban gaji. Nah, beban gaji ini terletak pada bagian debit dengan nominal 11.500. Setelah itu ada namanya beban perlengkapan terletak pada bagian debit sebesar 15.000. Selanjutnya ada beban gedung, itu terdapat dengan nominal 40.000. Jika kita totalkan semuanya, itu mendapatkan total sebesar 2.299.000. Nah, kita lihat kembali di bagian kredit. Di bagian kredit kita jumlahkan kembali dari bagian penjualan hingga sampai ikhtisar laba dan rugi, itu menghasilkan 2.455.200 rupiah. Di sini kita ingat ya teman-teman, kalau seandainya di bagian kredit berlebih, maka kita mendapatkan keuntungan dan sebaliknya begitu pula. Di sini kita terlihat bahwa di bagian kredit itu memiliki nominal yang berlebih. Tentu kita mendapatkan untung. Yang kita pertanyakan itulah untungnya berapa. Nah, untuk kita tahu bagaimana jumlah atau nominal keuntungan ini, cukup kita selisihkan antara si kredit dengan si debit. Nah, total kredit dan si debit. Nah, hasilnya berupa nominal 100.056.200 rupiah. Nah, itulah keuntungan yang kita dapatkan. Dan untuk membuktikan kalau dia itu stabil atau sama, nah kita jumlahkan kembali di bagian debit. Yang jumlah total pertama dijumlahkan dengan selisih antara debit dan kredit tadi, antara kredit dan debit tadi. Nah, berkisaran dengan total yang sama antara si debit dengan si kredit, yaitu 2.455.200 rupiah. Sama halnya dengan si kredit sebanyak 2.455.200. Nah, hal ini membuktikan bahwa antara debit dan kredit itu sama. Berarti perhitungan kita benar. Baiklah, ini yang saya sampaikan. Jika ada salah tolong dimaafkan. Dan materi selanjutnya mengenai neraca itu akan dilanjutkan oleh rekan saya Arya Darmandia dan Rahmat Zaki Ramadan. Terima kasih. Baiklah, nama saya Rahmat Zaki Ramadan dan rekan saya bernama Arya. Kami akan menjelaskan tentang neraca. Pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Neraca ini kita hanya memindahkan saldo disesuaikan ke neraca ini. Pertama kita mulai dari kas. Di neraca saldo disesuaikan debit senilai 191.600 kita pindahkan pada neraca debit 141.600. Selanjutnya piutang dagang nilai 190.900 kita pindahkan kepada debit neraca di sini. Persediaan barang dagangan senilai 607.200 kita pindahkan kepada neraca di debit 607.200 di sini. Di bagian perlengkapan yaitu 12.000 kita pindahkan pada neraca debit 12 di sini. Untuk gedung yang 1.905.000
kita pindahkan pada neraca di sini 1.950. Lalu di bagian akumulasi penyusutan gedung senilai 400.000 dikredit, neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan kepada neraca kredit di sini 400.000. Selanjutnya pada bagian peralatan, neraca saldo disesuaikan senilai 456.000, kita pindahkan pada neraca bagian debit di sini senilai 456.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan bagian kredit 58.000, kita pindahkan pada neraca bagian kredit 58.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahmat. Itu dari neraca saldo utang dagang senilai 283.000 dipindahkan ke kredit senilai 283.000. Selanjutnya utang gaji senilai 11.500 dipindahkan ke kredit senilai 11.500. Selanjutnya utang bunga senilai 78.000 dan dipindahkan ke kredit senilai 78.000. Selanjutnya pendapatan diterima di muka yaitu 143.200 dipindahkan ke neraca bagian kredit yaitu 143.200. Utang wesel jangka panjang yaitu 87.000 dipindahkan ke neraca bagian kredit yaitu 87.000. Modal Tuan Abidin yaitu 1.449.800 dipindahkan ke neraca bagian kredit yaitu 1.449.800. Selisihnya yaitu 156.200. Pertama kita jumlahkan bagian debit yaitu senilai 3.449.700. Bagian kredit yaitu 3.293.500. Kita mendapat selisihnya yaitu 156.200 dan kita jumlahkan mendapat senilai 3.449.700. Hal itu sudah sama. Sekian dari kami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari perusahaan Aman Sentosa periode 31 Desember 2022. Pada penjualan yaitu bernominal 1.779.700. Pada retur penjualan dari PH ialah 80.000, potongan penjualan 73.000. Dari hasil kedua ini mendapat hasil yaitu 194.000. Kemudian penjualan bersih yaitu bernilai 1.625.700. Kemudian harga pokok penjualan. Dalam harga pokok penjualan itu terdapat persediaan barang dagang bernilai 654.000, pembelian 1.030.000, kemudian retur pembelian 26.000 dan potongan pembelian 42.300. Dari hasil kedua ini, retur pembelian dan potongan pembelian ialah mendapat 64.300. Kemudian pembelian bersih yaitu mendapat 961.700. Kemudian barang tersedia untuk dijual yaitu bernilai 1.615.700. Kemudian persediaan barang dagang yaitu pada per bulan Desember 2022 yaitu mendapat 607.200. Kemudian harga pokok penjualan yaitu 1.008.500. Kemudian laba kotor bernilai 617.200 dan laba kotor yaitu 143.200.
dan pendapatan lain-lain dan juga beban yaitu bernilai 245.100 dan laba bersih yaitu hasil total semuanya yaitu 515.300. Baiklah, terima kasih. Sekian presentase dari kelompok kami. Jika ada salah atau kesalahan dalam penyampaian, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.